Perkenalkan, nama saya Manisa Putri, absen 29 dari kelas 11 hingga 3. Di sini saya akan cerita tentang puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, seringkali ketika kita mendengar kata puasa, yang kita bayangkan adalah tidak makan dan tidak minum dari fajar hingga terbenam matahari. Tetapi apakah itu saja makna puasa? Apakah hanya sekedar menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan? Tentu tidak. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah tidak mengatakan agar kamu lapar atau agar kamu haus, tetapi Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Artinya apa? Puasa itu bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Jamaah rahmatullah, Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan keras tentang orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Bayangkan jamaah sekalian, betapa banyak orang yang puasa secara fisik lapar, dia haus, tetapi lisannya tidak puasa, matanya tidak puasa, tangannya tidak puasa, bahkan kakinya pun tidak puasa. Nabi juga bersabda dalam hadis lain, yaitu puasa bukanlah menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa adalah menahan diri dari ucapan sia-sia dan maksiat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini menunjukkan bahwa hakikat puasa adalah latihan pengendalian diri total. Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak di antara kita yang saat puasa masih mudah marah. Kadang gara-gara hal kecil kita langsung naik darah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang mencacimu atau mengajak berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, orang yang berpuasa itu harus lebih sabar, lebih lembut, dan lebih mampu mengendalikan emosinya. Maka jamaah sekalian, kalau kita puasa tetapi tetap marah-marah, tetap menyakiti orang lain, tetap membuka aurat, tetap berbohong, dan tetap bergibah, maka itu tandanya kita hanya menahan lapar, bukan hanya menahan nafsu. Ingat hadis Quran yang sangat terkenal. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa puasa menjadi begitu istimewa? Karena puasa adalah ibadah yang mengajarkan keikhlasan. Tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa atau tidak. Tidak ada yang mengawasi selain Allah. Kita bisa makan diam-diam, tetapi kita tidak melakukan karena itu kita sadar. Allah melihat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita benar-benar memahami makna puasa, maka lisan kita terjaga dari ghibah dan fitnah. Mata kita terjaga dari melihat yang dilarang. Telinga kita terjaga dari sesuatu yang sia-sia.
Hati kita terjaga dari iri dan dengki, dan seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Inilah puasa yang sebenarnya. Inilah puasa yang melahirkan takwa. Inilah puasa yang menjadikan kita manusia yang lebih baik setelah Ramadan pergi. Jamaah sekalian, mari kita renungkan bersama, jangan sampai puasa kita hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa membawa perubahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebut Nabi sebagai betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang puasanya bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan nafsu, menjaga hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita berdoa semoga Allah menerima puasa kita, memperbaiki amal kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.